Shalom, keluarga-keluarga yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dalam doa keluarga hari ini, 16 Januari 2021 dengan tema Harapan Baru. Sebelum memulainya, mari kita bersaat teduh sejenak. Sebagai lagu pembuka, mari kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 383, Sungguh Indah Kabar Mulia, ayat 1 dan 2. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah, Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Ia cari yang berdosa, cari di kau pun. Datanglah, rendahkan hati, serahkan dirimu. Dulu kala ia sambut orang bercela, kini kau pun disambut, diampuninya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, kesempatan untuk menjalani doa keluarga lagi hari ini. Dan terima kasih juga atas firman-Mu, sementara kami akan membaca dan merenungkannya. Kiranya Engkau hadir di antara hati kami, supaya firman-Mu dapat meresap dan berguna bagi kami. Terima kasih atas firman-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami minta. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat tahun baru. Saudara, kali ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu harapan baru, yang terambil dari Filipi 3 ayat 13 sampai dengan 14. Firman Tuhan mengatakan demikian. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara, sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat tahun baru. Walaupun kita sudah melewati hari ke-16 di bulan Januari ini, tetapi rasanya belum terlambat untuk mengucapkan selamat tahun baru. Ketika kita memasuki tahun yang baru, artinya kita memasuki bulan Januari.
Nama bulan Januari diambil dari nama dewa Romawi, yaitu dewa Janus. Dalam nama Janus, asalnya dari kata Ianus yang dalam bahasa Latin artinya adalah pintu. Dalam mitologi bangsa Romawi, dewa Janus adalah dewa permulaan dan akhir. Dewa Janus digambarkan memiliki dua kepala atau dua wajah. Wajah yang satu menghadap ke depan, yang satu menghadap ke belakang. Dengan dua wajah itu membuatnya dapat melihat ke masa lalu dan masa depan. Wajah yang menghadap ke belakang, lambang wajah yang menatap masa lalu, masa yang telah lewat. Wajah yang menghadap ke depan, simbol menatap ke masa yang akan datang. Memang pada bulan Januari orang masih sering mengenang apa yang dialaminya pada tahun yang lalu. Sambil menatap dan membayangkan apa yang akan dialaminya di tahun yang baru ini. Walau tahun 2020 telah lewat, tapi orang masih terus mengenang bahwa bulan Januari dan Februari pada tahun yang lalu kita masih bisa bepergian keluar kota, bahkan keluar negeri. Kita masih bertemu di gereja dan berbakti bersama. Tiba-tiba, pada pertengahan bulan Maret tahun lalu, kita tidak bisa bertemu lagi. Kita tidak dapat berbakti di gereja, bertatap muka, berjabat tangan, sampai hari ini. Kehidupan kita saat ini adalah kesinambungan dari masa lalu kita. Kita masih sering mengucapkan kata-kata, entah sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Kalimat ini menunjukkan bahwa kita masih terus mengingat awal masa pandemi dan kita menatap ke masa yang akan datang dengan penuh tanda tanya dan ketidakpastian. Kita boleh menengok masa lalu, baik yang menyenangkan atau yang menyedihkan. Tetapi jangan sampai menghambat langkah kita ke masa depan. Jangan mengabaikan kedatangan tahun yang baru ini. Kita harus melangkah memasuki tahun yang baru ini dengan optimis. Yakin ada masa depan yang lebih baik yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Entah kapan virus ini akan dapat kita atasi. Dengan adanya vaksin, kita berharap kita bisa lebih mampu mengatasi virus corona. Tetapi bagaimana dengan kita sekalian yang karena suatu hal kita tidak bisa menerima vaksin? Apakah hal ini membuat kita tidak memiliki harapan? Saudara, Tuhan mengatakan bahwa setiap hari rahmat-Nya selalu baru. Setiap bulan berkat-Nya selalu baru. Dan setiap tahun ada berkat-berkat baru yang Tuhan sudah sediakan. Kadang-kadang sesuatu yang baru membuat hati kita atau hari kita penuh sukacita dan penuh harapan. Ada yang sangat senang ketika memiliki barang baru, mungkin sepatu baru, televisi baru, atau tas baru. Dengan barang baru itu kita berharap, itu membuat hidup kita lebih nyaman dan lebih menyenangkan. Kita mungkin akan membuang barang kita yang lama yang udah rusak atau sudah lapuk ketika kita sudah memiliki yang baru. Tiap hari Tuhan memberikan berkat baru dan harapan baru. Karena itu, lupakan masa lalu yang tidak menyenangkan yang mungkin membuat kita sakit hati. Sambutlah tahun yang baru ini dengan penuh pengharapan bahwa hari-hari di depan kita akan menyenangkan karena ada berkat-berkat baru yang telah Tuhan sediakan. Rasul Paulus mengajarkan kepada kita untuk melupakan apa yang di belakang kita yang bisa menghambat langkah kita, yang bisa merugikan kehidupan kita, dan mengarahkan langkah kita ke depan, ke hari-hari yang penuh harapan, sambil menatap ke depan, bahwa di sana ada Tuhan yang selalu bersedia untuk menolong kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun masa pandemi belum berlalu, bahkan kita mendengar berita bahwa makin banyak orang yang terinfeksi. Ada yang mengatakan virusnya makin ganas. Virusnya sudah mutasi, makin mudah ditularkan dan banyak variannya. Banyak sekali yang
membuat orang takut. Semula kita mengetahui ada virus corona. Banyak orang yang merasa takut, merasa khawatir, banyak orang yang tinggal di rumah bahkan tidak berani keluar pintu rumah sama sekali. Setelah beberapa bulan orang mulai merasa biasa. Tinggal di rumah menjadi biasa dan nyaman-nyaman saja. Bahkan ada yang sudah tidak merasa takut sehingga menjadi ceroboh, tidak menjaga kesehatan dan terlalu berani pergi-pergi keluar kota, pergi-pergi ke tempat acara-acara dengan banyak orang berkerumun. Saudara jangan takut dan khawatir berlebihan. Tetapi kita juga jangan menyepelekan virus corona ini. Kita harus terus-menerus menjaga kesehatan dan selalu waspada. Walau pandemi belum berlalu, kesulitan hidup belum berlalu, tetapi mari kita rasakan penyertaan Tuhan dan rasakan bahwa masih ada berkat-berkat Tuhan buat kita. Bersyukurlah kalau kita masih bisa makan. Bersyukurlah kalau kita masih bisa menikmati nyanyian, masih bisa bekerja, masih punya keluarga yang saling mendukung. Mungkin tubuh kita saat ini tidak sekuat dahulu lagi. Tetapi bersyukurlah kalau masih ada teman dan keluarga yang memperhatikan kita. Semua itu adalah wujud dari kasih Tuhan buat kita. Serahkan semua khawatir saudara kepada Tuhan dan teruslah berharap akan kasih dan pertolongan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, mulialah namamu, agunglah namamu, kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Tuhan, hari ini kami mau berdoa syafaat. Biarlah tangan Tuhan terus mengiring-iring kami. Kami mau bersyukur atas karuniamu, berkat-Mu, anugerah-Mu yang Engkau curahkan bagi kami, khususnya vaksin yang sudah Tuhan sediakan bagi rakyat Indonesia. Kiranya bisa dibagikan kepada masyarakat dan kami boleh sehat senantiasa. Kami mau berdoa, mohon Tuhan melindungi bagi orang-orang yang tidak bisa menerima vaksin, supaya masyarakat tetap menjaga kesehatannya agar tidak menjadi sebab tersebarnya virus corona dan rakyat terus dapat menjalankan secara protokol. Karena kami Tuhan memohon kepadamu dalam persiapan, dalam pelaksanaan vaksin ini dapat berjalan dengan aman dan efektif. Tuhan, kami mau berdoa untuk kebaktian secara online. Tuhan mau menolong sehingga kami dapat beribadah dengan baik. Kami berdoa agar untuk orang-orang yang di PHK, saudara-saudara kami yang di PHK, Tuhan, berilah mereka kekuatan, kesehatan yang prima untuk dapat mencari nafkah, sehingga mereka, Tuhan, dapat menyekolahkan anak-anak mereka sehingga dapat berjalan dengan baik. Dan walaupun masa-masa pandemik ini, Tuhan, semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu agar Tuhan memelihara kehidupan kami. Tolong Bapa, ampuni dosa-dosa dan kesalahan kami. Kami sering, Tuhan, melakukan kesalahan. Ampunilah Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengarlah doa kami yang kurang sempurna ini. Kami tahu kami adalah orang-orang yang begitu banyak masalah dan permasalahan. Oleh karena itu Tuhan, ampunilah kesalahan kami. Kami kiranya Engkau mengabulkan permohonan kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan Allah Bapa. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri doa keluarga hari ini. Dan sebagai lagu penutup, mari kita menyanyikan dari
Kidung Jemaat 438, apapun juga menimpamu, ayat 1 dan 3. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Dipeliharanya hidupmu, Tuhan menjagamu. Dan didengarkannya doamu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Hanya Dialah yang tahu tentang segala rahasia. Tiada ku takutkan kuasa gelap, masa yang datang tak jelas, tapi ini terang bagiku. Tangan